Al-Quran. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, acara inti. Yang kelima, tanya jawab. Dan yang keenam, penutup. Guna mengefisiensikan waktu, mari kita memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Mari kita buka kajian pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudara Sotik Ali. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183-184. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. اللهم ارحمنا بالقرآن. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada saudara Sotik Ali yang telah membacakan ayat-ayat Al-Quran tadi. Berikutnya menuju acara yang ketiga, yakni sambutan dari pembimbing rohis kepada Ustadz Dr. Andes Wasitololono. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi awalan bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kami hormati Ustadz Abdurrahman, yang kami cintai dan kami sayangi,
segenap siswa-siswi, segenap siswa-siswa kelas 10, 11, 12 yang pada saat ini mengikuti pengajian rohis, serta juga segenap panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Marilah kita semuanya bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang sungguh luar biasa banyaknya nikmat tersebut, yaitu ada nikmat iman, nikmat ataupun nikmat hidayah, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan lain seterusnya. Sehingga dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu, kita semuanya bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban, antara lain adalah kita bisa melaksanakan ibadah shaum Ramadan, sekaligus kita pada siang hari ini juga bisa menyelenggarakan pengajian rohis. Ya. Pengajian rohis pada kali ini mungkin berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Jadi SMA MTA itu setiap bulan selalu menyelenggarakan pengajian dari rohis, ya. Termasuk juga pengajian untuk Ramadan biasanya tatap muka dengan beliau Al-Ustadz. Tetapi untuk kali ini mungkin berbeda karena kondisinya adalah pandemi. Tapi tidak mengurangi suatu semangat pada kita semuanya, bahwa kita semuanya harus berusaha maksimal untuk bisa melaksanakan. Ya. Kami tahu dari panitia rohis itu sudah bersusah payah, berupaya maksimal untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Persiapannya sudah beberapa minggu atau beberapa bulan yang lampau. Apa yang dikerjakan insya Allah di sisi Allah ada nilainya. Siswa-siswiku yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat tema yang diangkat dari pengajian tersebut adalah belajar dari Nabi Muhammad SAW menjalani kehidupan melalui Ramadan, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman Tobari. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, yang mana pintu-pintu surga itu dibuka dengan lebar, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan itu juga dibelenggu. Oleh karena itu, marilah kita sambut Ramadan dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan menyampaikan ataupun dengan mengamalkan ajaran-ajaran Islam, ya, dengan semaksimalnya. Kita berusaha menjalankan perintahnya Rasulullah dan menjauhi apa yang dilarang, baik dari Rasulullah ataupun dari Allah, dengan semaksimalnya. Pada bulan Ramadan ini banyak amal-amal yang dituntunkan oleh Rasulullah. Antara lain adalah puasa Ramadan itu sendiri, yang merupakan itu perintah dari Allah. Ayatnya sudah sering kita baca, insya Allah sudah familiar. Kemudian amalan yang berikutnya adalah qiyamul lail, yaitu sholat tarawih, sholat witir, ataupun sholat-sholat sunnah yang lain. Kemudian yang ketiga adalah kita berusaha memperbanyak tilawah Quran, yaitu bisa dengan membaca, saling menyimak, ataupun menghafalnya, atau mempelajari, mentadaburi. Selanjutnya adalah kita juga perlu memperbanyak sedekah ataupun infak. Kemudian yang lain lagi
amalan yang juga dituntunkan, dicontohkan oleh Rasulullah adalah iktikaf. Utamanya adalah pada 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan. Dan satu lagi yang sangat besar nilainya adalah umrah pada bulan Ramadan. Namun umrah ini mungkin kita belum bisa, tapi setidak-tidaknya ada upaya ataupun mungkin mempunyai suatu cita-cita supaya kita bisa melaksanakan umroh di bulan Ramadan karena nilainya sungguh sangat besar sekali. Siswa-siswaku yang dirahmati oleh Allah, pada bulan Ramadan ini sebagaimana amalan-amalan yang telah kami sampaikan, kita hendaknya harus semaksimalnya untuk melaksanakan. Sebab kalau tidak kita laksanakan atau kita mensia-siakan, bisa jadi kita merugi. Sebagaimana Rasulullah pernah menyampaikan, banyak orang yang berpuasa tetapi tidak memperoleh apa-apa dari puasanya. Kam min shaimin laisa lahu min siyamin ilal ju' wal atos. Ya. Berapa banyak atau betapa banyak orang yang berpuasa tidak memperoleh puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Nah, oleh karena itulah bagaimana kiat-kiat yang seharusnya supaya puasa-puasa kita, puasa yang kita laksanakan ini benar-benar bernilai, mendapatkan suatu pahala dari Allah, menjadikan orang yang bertakwa sebagaimana tujuan daripada puasa itu sendiri. Nah, insya Allah nanti Ustadz Abdurrahman pasti akan menyinggung ataupun menyampaikannya. Siswa-siswaku yang dirahmati oleh Allah, barangkali sedikit ini yang kami sampaikan sebagai prolog. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti kajian ini dengan ikhlas, dengan bergembira, hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridhaka wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan atas sambutannya dari Ustadz Dr. Andes Waspalano yang telah banyak tadi disampaikan motivasi-motivasi terkait keutamaan bulan Ramadan ini, yang mana amalannya sangat besar. Dari satu amalan kecil Allah lipat gandakan pahalanya, sehingga amalan-amalan yang sunnah pun bisa bernilai seperti amalan wajib. Ya, adapun kegiatan kajian ini, kajian yang besar, pastilah diisi oleh ustadz yang besar. Jadi insya Allah kita mendapatkan pemateri dari Pondok Pesantren MTA. Jadi beliau tentunya sudah banyak pengalamannya karena beliau menjadi ustadz di sana, dan mestinya sangat kita tunggu-tunggu isi kajiannya beliau. Ya, menuju acara yang kita tunggu-tunggu, acara yang keempat, yakni acara inti, kepada Ustadz Abdurrahman, Sarjana Agama Hafidz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin as-sahih man nataqa bid-dhad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Amma ba'd, Dr. Andes, Bapak Dr. Andes Tiastono selaku Kepala Sekolah SMMTA yang kami hormati. Kemudian Ustadz Dr. Andes Wasito Lalono yang kami hormati pula selaku pembimbing Rohis. Kemudian seluruh guru-guru, staf pengajar di SMA MTA yang kami hormati pula yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kemudian seluruh warga besar SMA MTA dan seluruh sivitas akademika yang kami hormati pula, dan seluruh siswa putra SMA MTA yang pada siang hari ini bisa bergabung di kajian ini, baik secara offline yang berada di studio ataupun offline yang berada di rumahnya masing-masing. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersua kembali di kajian Rohis, meskipun dalam media yang berbeda, yang biasanya kita offline bisa di masjid SMA MTA kita yang tercinta, sekarang lewat via media online. Semoga tidak mengurangi kekhidmatan dan kemanfaatan dari kajian pada siang hari ini. Di siang yang boleh jadi waktu-waktu yang berat bagi sebagian orang, karena waktu istirahat biasanya, apalagi di tengah bulan Ramadan, di siang yang kalau di sini lumayan panas seperti ini. Tapi sekali lagi semoga tidak mengurangi kekhidmatan acara pada siang hari ini. Baik, seluruh siswa peserta kajian Rohis yang dirahmati Allah, kajian di sini bertema Ramadan. Ya, kita sudah tahu bahwa Ramadan adalah bulan mulia, bulan yang istimewa, bulan yang tidak bisa ditandingi oleh bulan-bulan yang lainnya. Maka sebagai seorang muslim kita harusnya memperlakukan bulan Ramadan ini pun juga mulia. Maka banyak julukan, ada bulan Syahrul Mubarak, nah, sebagaimana dikutip dalam hadis kan. Kemudian ada Syahrul Siyam, karena di sini kita puasa, ataupun Syahrul Jihad misalkan, karena di mana di bulan-bulan ini dalam sejarah banyak peperangan ataupun ekspedisi yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya di sini. Dan Syahrul yang Syahrul Maghfirah dan yang lainnya sungguh banyak, karena yang keutamaan Ramadan dibanding bulan yang lainnya sungguh sangat banyak. Maka tidak heran ketika Ibnu Jauzi beliau mengatakan di salah satu makalahnya bahwa Ramadan Yusuf zaman, fi aini Yaqub al-iman. Ini perumpamaan bahwa bulan Ramadan ini diibaratkan sebagaimana Yusuf di antara saudara-saudara yang lain. Yusuf ini kan putra dari Nabi Yakub. Yusuf adalah 12 bersaudara, putra dari Nabi Yakub yang memang paling dicintai oleh Nabi Yakub. Maka kalau para siswa antum semuanya lihat baca surat Yusuf di situ, nanti antum melihat kisahnya Nabi Yusuf dari mulai kecil sampai nanti selesai kisahnya, sampai ketika nanti di kerajaan bagaimana Yusuf mempertahankan imannya ketika digoda oleh istri Aziz, kemudian sampai saudaranya bertemu kembali dengan Nabi Yakub, yang kesedihan Nabi Yakub karena ditinggal oleh Yusuf, sampai buta matanya yang kemudian dengan wasilah kainnya Nabi Yusuf, kemudian mata beliau sembuh kembali, dan semua rinciannya ada di surat Yusuf. Nanti bisa disimak kisahnya. Yang ini menjadi inspirasi Nabi Muhammad, maka biasanya ayat Quran itu kan turunnya bertahap. Turunnya itu tidak langsung satu surat. Biasanya beberapa ayat yang kemudian menjadi satu surat. Tapi khusus surat Yusuf ini turun kepada Nabi Muhammad itu sekaligus. Sebagai apa? Pelipur lara ketika memang beliau pada waktu itu tantangan dakwahnya luar biasa. Maka surat Yusuf diturunkan sekaligus sebagai pelipur lara Rasulullah, bahwa ini loh ada sosok yang secara cobaan lebih besar daripada engkau ya Muhammad. Seakan-akan Allah ingin mengingatkan Nabi Muhammad seperti itu.
Maka Ramadan ini sebagaimana bulan-bulan yang lain yang jumlahnya 12 itu diibaratkan Nabi Yusuf di antara saudara-saudaranya di mata Nabi Yakub. Artinya paling istimewa Nabi Yusuf ini. Karena memang Ramadan ini yang lain ada bulan-bulan haram, bulan-bulan yang istimewa juga, tetapi Ramadan ini ternyata punya lebih nilai lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Kemudian di bulan ini salah satunya apa? Ketika ibaratnya dengan Nabi Yusuf tadi bahwa bulan Ramadan ini adalah syahrul maghfirah, pengampunan, bulan pengampunan, di mana ketika orang itu sudah menjalani kehidupannya 11 bulan, boleh jadi ada dosa yang banyak, dosa yang tak terhitung. Tetapi dalam Ramadan ini dikatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, bahwa dosanya yang telah lalu itu bisa diampuni dengan siam, ia mengharap benar-benar ridho dari Allah Ta'ala. Kemudian sebagaimana kisah Nabi Yusuf juga sama. Ketika Nabi Yusuf saudaranya akhirnya mengetahui bahwa Raja Mesir itu pada waktu itu adalah Nabi Yusuf, mereka minta supaya Nabi Yusuf mengampunkan dosa mereka. Maka Nabi Yusuf mengatakan dalam ayat itu, la tathriba alaikumul yaum, bahwa hari ini tidak ada celaan bagi kalian. Yaghfirallahu lakum. Semoga Allah mengampuni kalian semua atas kejahatan konspirasi dari awal yang Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, kemudian Nabi Yusuf diambil untuk dijadikan dagangan, kemudian sampai akhirnya singkat cerita menjadi raja sampai saat itu. Kemudian pada waktu menjadi raja pun ketika Nabi Yusuf sengaja memang memasukkan barang kerajaan supaya seakan-akan saudaranya itu seakan-akan mengambil gitu supaya nanti bisa diinterogasi itu pun masih mencela Nabi Yusuf. Iyasrik faqad sarqa akhul lahu min qabl. Jadi pada waktu itu Nabi Yusuf menginterogasi saudara-saudaranya pada waktu itu dituduh mencuri, mereka itu masih membawa Nabi Yusuf juga. Iyasrik, kalau ini yang itu dikatakan saudara Nabi Yusuf yang dalam Israel dikatakan Bunyamin itu kalau dia nyuri faqad sarqa akhul lahu min qabl, bahwa sebelumnya itu ya saudaranya ini juga nyuri, yang maksudnya Nabi Yusuf itu, padahal yang nanya itu Nabi Yusuf. Nah, itu keterlaluan saudaranya Nabi Yusuf pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu ketika sudah semua terbukti Nabi Yusuf menjadi raja, kemudian saudara minta maaf, maka Nabi Yusuf mengatakan la tathriba alaikumul yaum yaghfirallahu lakum wa huwa arhamur rahim, bahwa semoga Allah mengampunimu dan Allah Maha Penyayang. Maka seakan-akan satu orang Nabi Yusuf ini seakan-akan memberi pengampunan bagi 11 saudaranya. Maka ibaratnya seperti itu, bahwa Ramadan ini, satu bulan ini seakan-akan menjadi pengampunan seluruh 11 bulan yang lainnya selain Ramadan. Nah, maka ini keistimewaan Ramadan di sini. Baik, peserta pengajian Rohis yang dirahmati Allah, kita menginjak ke materi. Insya Allah kalau misalkan dalil-dalil Ramadan, keistimewaan Ramadan, ataupun peringatan-peringatan yang ada di Ramadan, insya Allah antum akan dapatkan semua di penceramah, di khotib, ataupun nanti di masjid, di rumahnya masing-masing sekarang ini. Maka kami pada siang hari ini akan melihat sisi lain dari bulan Ramadan ketika menjalani Ramadan itu. Kalau sekarang boleh jadi, kalau di kita sekarang Ramadan itu identik dengan bulan yang mengurangi produktivitas, gitu kan. Bulan yang di situ mungkin sekolah akan mengurangi porsi belajar, pekerjaan juga sama, ataupun yang lainnya seperti itu. Artinya dianggap bulannya agak nyantai seperti itu kan. Tapi kalau kita lihat dalam sejarah, sebenarnya malah dalam Ramadan ini menjadi inspirasi bagi para sahabat pada itu dengan Rasul itu melakukan gebrakan atau bahasanya inovasi gitu. Kegiatan yang di luar dari kebiasaan. Maka kita lihat ketika dalam sejarah bahwa peperangan pertama
perang Badar gitu kan, perang yang sangat krusial bagi umat muslimin pada waktu itu, yang ketika itu jumlahnya muslimin hanya 313 kalau ada yang menyebutkan, sekarang 300-an itu melawan 1000 dari pasukan kafir Quraisy. Itu disitulah keberkahan Ramadan yang menjadi apa? Akhirnya umat muslim menang gitu kan. Meskipun sekali lagi bahwa pertolongan Allah datang di situ. Maka di surat Al-Anfal, "Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum", ketika umat muslimin berdoa kepada Allah, kemudian Allah menjawab, fastajaba lakum, kemudian apa? Dikirimkan numiddukum bil alfin malaikah gitu kan, dengan 1000 malaikat. Dengan pertolongan malaikat itu akhirnya umat muslimin menang. Ini adalah peperangan pertama dalam Islam, yaitu perang Badar di bulan Ramadan. Atau perang lain, perang Tabuk juga sama. Dan momen-momen yang penting umumnya pada bulan Ramadan. Terakhir adalah Fathul Mekah di tahun 8 Hijriah, di mana umat muslimin 10.000 kemudian menuju Mekah, kemudian tanpa peperangan sama sekali bisa menaklukkan kota Mekah, itu pun di bulan Ramadan. Berarti sebenarnya Ramadan ini, para Rasul dan para sahabat itu malah menggunakan momen Ramadan ini untuk, karena bulannya berkah ini, menggunakan dengan aktivitas yang gebrakan yang positif gitu. Maka harusnya kita bisa menjadikan itu menjadi inspirasi kita. Coba kita buat target gitu kan. Dengan adanya Ramadan ini, paling enggak setelah Ramadan ini ada satu hal yang menjadi peningkatan saya setelah Ramadan. Silakan masing-masing nanti memprogramkan itu. Misalkan Ramadan ini saya misalkan sholat witir kan, otomatis tarawih witir. Nah, nanti setelah Ramadan saya akan mendawamkan, saya akan mengistiqomahkan sholat witir minimal sebelum tidur misalkan. Silahkan. Ataupun amalan yang lain. Saya pengen baca Quran sebulan khatam, berarti sehari sejuz. Silahkan. Atau program lain yang rawatib belum tertib misalkan, sholat sunnahnya belum tertib, silahkan. Atau program yang lain, sedekah. Yang mau sedekah, saya ingin program akan setelah Ramadan ini mengistiqomahkan sedekah sekian-sekian, silahkan. Ataupun yang simpel-simpel saja, yang boleh jadi ketika sekarang pandemi PJJ dari rumah, bangun subuh saja boleh jadi sulit gitu kan. Sholatnya subuha gitu kan. Sholat subuh plus duha gitu, karena bangunnya pas duha gitu. Saya akan berazam mendawamkan setelah Ramadan ini, nah, karena bangunnya kan sahur terus ini. Saya akan subuhnya istiqomah di masjid. Nah, itu kan mungkin bagi seorang yang lain mudah, tapi boleh jadi bagi orang lain sulit. Nah, silahkan sesuai kadar kemampuan masing-masing. Jangan muluk-muluk. Nggak usah muluk-muluk yang akhirnya tidak terlaksana istiqomah. Satu amalan simple yang itu peningkatan dari sebelum Ramadan, nanti setelah Ramadan dan seterusnya akan dilakukan. Nah, maka silahkan. Masing-masing silahkan nanti dipikirkan kira-kira peningkatan apa yang akan saya lakukan setelah Ramadan. Semua nanti saling mengingatkan. Satu program yang kira-kira lebih baik daripada Ramadan ini menuju Ramadan berikutnya. Itu sebagai inspirasi tadi, bahwa Rasul dan para sahabat itu menggunakan momen Ramadan juga sebagai untuk momen melakukan gebrakan tertentu atau program tertentu. Baik peserta pengajian rohis yang kami banggakan, itu sebagai pendahuluan. Kemudian selanjutnya, sebelum kita materi, kami mengingatkan alhamdulillah kita siang hari ini, sekali lagi kami mengapresiasi siang hari ini yang masih bisa bergabung di majelis ini, karena sekali lagi berat boleh jadi bagi sebagian orang, tapi menyempatkan untuk bisa mampir ke kajian pada siang hari ini. Yang kalau kita simak, mungkin kalau antum simak brosur Ahad Pagi yang tanggal 14 Maret kemarin tentang apa? Majelis zikir adalah taman-taman surga, gitu kan. Maka dari situ adalah keutamaan majelis zikir. Yang di situ kalau zaman Rasul boleh jadi majelis zikir hanya terbatas di masjid kan. Kemudian bergeser sampai sekarang, kemudian di luar masjid pun selama esensi dari
taklim, selama esensi dari zikir itu masih, maka berlaku juga. Maka kajian yang dimanapun selain masjid juga berlaku. Dan karena kondisi sekarang, dan karena kemajuan teknologi sekarang pun dalam forum ini pun boleh jadi juga bisa dikatakan menjadi hilaqul zikr, bagian dari halakoh zikir, majelis zikir. Yang di situ keberkahannya luar biasa kan. Maka di situ ketika dalam hadis panjang itu, ketika malaikat melaporkan ke Allah bahwa ada hamba yang sekelompok hamba sedang kajian, sedang berzikir, kemudian mereka minta ampun, Allah walaqad ghafartu lahum. Saya sudah mengampuni mereka semua. Pada waktu itu malaikat bahasa kita mungkin agak protes gitu ya. Agak protes. Karena apa? Dalam riwayat Muslim apa? Rabbi fihim fulanun, ya Allah, Rabb kami. Di dalam halakoh zikirnya itu, majelis ilmu tadi, apa? Fulanun abdun khatta'un. Ada seseorang yang banyak dosanya, gitu kan. Khatta'un. Itu kan ism balaghah kan. Kalau khati' itu salah, khatta'un itu salahnya banyak dosa. Kemudian dilanjutkan malaikat mengatakan innama marra, sesungguhnya dia itu lewat tadi. Kemudian fajama ma'ahum. Kemudian dia berkumpul bersama mereka. Jadi ada orang yang nggak sengaja lewat, kemudian gabung di sini. Nah, tapi Allah mengatakan apa? Walahu ghafartu. Bagi dia juga saya ampuni. Padahal tadi dia hanya mampir saja. Itu riwayat Muslim. Riwayat Bukhari juga sama. Dikatakan di situ dia hanya apa? Fa innama lihajah. Dia hanya punya hajat. Hajat yang dia itu sebenarnya tidak niat. Dikatakan di situ apa? Laisa minhum. Dia itu fulan laisa minhum. Dia itu tidak bagian komunitas dia. Jadi awalnya tidak pengen gabung kajian atau zikir, tetapi dia hanya lewat karena suatu hajat, keperluan. Juga sama, dia akan diperlakukan sama. Bahkan di riwayat Tirmidzi bahasanya lebih ekstrem lagi. Karena apa? Falam yuridhum. Dia itu aslinya tidak pengen bersama orang-orang yang zikir ini, yang orang yang mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnah ini. Tetapi dikatakan, Allah mengatakan, humul qaum, mereka itu adalah sekelompok orang yang apa? La yashqa bihim jalisuhum, yang tidak rugi orang lain tuh gabung bersama mereka. Artinya apa? Gara-gara dia ini gabung dengan orang-orang yang sedang kajian, orang-orang yang sedang zikir, orang-orang yang sedang mendekatkan diri kepada Allah, dia kena kecipratan. Nah, boleh jadi siang hari ini, boleh jadi ada yang gabung ini bukan karena niat, boleh jadi kan, atau karena pelarian dari kegabutan, boleh jadi karena nggak ada kegiatan lain akhirnya ikut di sini, ataupun pelarian dari nggak ada kegiatan lain, tapi insya Allah dengan gabung di sini, insya Allah termasuk dalam orang yang itu tadi, bahwa orang yang terkena keberkahan atau kebaikan dari halakoh zikir atau halakoh ilmu. Dan semoga kita semua bagian dari itu. Apalagi di bulan Ramadan, di siang hari yang boleh jadi sekali lagi berat bagi sebagian orang. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menjadi inspirasi Rasulullah tadi, bahwa ketika Rasulullah Ramadan dan para sahabat itu menjadikan ini sebagai momen-momen tertentu dan menjadi taqarrub, jalan taqarrub untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka harusnya kita dengan adanya Ramadan ini ya lebih dekat ibadahnya kepada Allah. Mau bulan apa lagi selain Ramadan, gitu kan? Kalau di Ramadan ini kok belum bisa khatam, sudah diduga keras gitu, atau dipastikan bulan-bulan lain itu nggak bisa untuk khatam Quran. Bulan Ramadan saja yang orang-orang pada tadarus, orang-orang pada zikir, orang-orang pada itikaf di masjid, itu belum bisa khatam misalkan di sini, apalagi bulan-bulan yang lainnya. Nah, maka ini tolak ukur kita. Mari kita tingkatkan ibadahnya kita di bulan Ramadan, bukan malah semakin berkurang atau biasa saja. Harusnya kita memperlakukan Ramadan ini memang istimewa, lebih dari bulan yang
lainnya. Jadi, kita nikmati ibadahnya, gitu kan. Kalau kita tidak bisa menikmati, tersiksa kan. Siam sebulan penuh, taraweh sebulan penuh. Kalau kita menjadikan ibadah ini beban, wah, sebulan kita mengangkut beban. Tapi ketika kita sudah menikmati, insya Allah rasanya ringan, gitu kan. Maka kalau Rasul sendiri, beliau ketika mengatakan ke Bilal, gitu kan, di Sunan Abi Dawud, beliau mengatakan, ya Bilal, aqimis shalah, fa'arihna biha. Ya Bilal, azan kan. Kalau di sini aqimis shalah, azani, diazani. Arihna biha, fa'arihna biha. Istirahatkan kami dengan sholat itu. Artinya Rasulullah sendiri, Rasulullah SAW, itu merasakan sholat itu sebagai refreshing, sebagai hiburan dari kepenatan mungkin karena aktivitas seharian, aktivitas dunia. Jadi sholat ini seakan-akan menjadi refreshingnya Rasul. Arihna bis sholat, ya kita pengen refreshing dengan sholat ini. Nah, sekarang bisa nggak kita menjadikan sholat ini sebagai refreshing atau menjadi beban? Biasa, Rasul aja berarti gini, sudah bosan dengan kegiatan lain, ingin sholat. Nah, kalau kita mungkin boleh jadi mah kebalikannya. Setelah tarawih baru, alhamdulillah selesai tarawih, gitu kan. Seakan-akan kita sholat ini malah beban, hiburannya malah yang lain. Nah, kalau Rasulullah beda. Sholat ini menjadi refreshing dari kegiatan yang lain, gitu kan. Maka dalam hadis lain juga sama kan, ketika Rasulullah itu sholat malam hatta tarimu qadamah, gitu kan, sampai kakinya bengkak, gitu. Kakinya bengkak. Maka Aisyah menegurnya, ya Rasul, bukanlah dosamu itu sudah diampuni yang dulu dan yang akan datang, gitu kan. Tapi Rasul mengatakan, afala akun abdan syakura. Apakah salah toh saya menjadi hamba yang bersyukur? Bisa nggak kita menikmati gitu? Menikmati ibadah sebagaimana Rasul menikmati. Maka kemarin yang di pondok awalnya Ustaz nyoba izin ke Bapak pimpinan itu sholat tarawihnya 1 juz gitu kan kemarin. Tetapi dari Bapak pimpinan bentar Ustaz, kelihatannya belum siap ini anak-anak. Gitu. Yang penting anak-anak istiqomah dulu, sholat tarawih seneng itu bagus. Maka yang ringan-ringan saja. Akhirnya kita baca yang ringan-ringan. Nah, ringan-ringan. Bahkan lebih ringan daripada sholat-sholat tarawih sebelumnya. Cuma di witir terakhir pada kemarin, itu witir terakhir, rakaat terakhir, kita nyoba baca 2 lembar. Nah, pada waktu itu. Itu setelah witir ya rame pada tadi saling lihat kakinya masing-masing temennya katanya pada ngewel gitu kan, kayaknya biasanya sholatnya ringan-ringan, kita nyoba sholat 2 lembar gitu kan, sehingga ya kalau tidak terbiasa seperti itu, tapi kan sudah yang terbiasa ya biasa rasanya sejus itu biasa. Maka kita lihat kalau di beberapa masjid tempat itu menyelenggarakan tarawih 1 juz misalkan gitu. Yang kesana pun banyak gitu karena memang menikmati ibadah tersebut. Nah, sekarang bisakah kita menikmati setiap ibadah yang kita laksanakan? Saya cari analogi. Ada lukisan abstrak misalnya. Lukisan abstrak karya pelukis paling terkenal sedunia. Yang kalau kita sebagai orang awam, sebagai yang nggak tahu ilmu perlukisan, itu melihatnya kayak apa? Jelek kan, jelek. Lukisan abstrak. Kalau lukisan pemandangan, lukisan yang lain boleh jadi masih bisa dinikmati lah. Tapi kalau lukisannya abstrak itu, kemungkinan besar kita mesti menganggap lukisannya ya jelek. Itu bagi orang yang belum paham ilmu tentang lukis. Tapi kalau orang pelukis yang lain yang sudah ahli dalam lukis, dia pasti tahu sisi keindahan lukisan tersebut atau sisi detailing dari lukisan tersebut sehingga mengakui bahwa ini lukisan yang indah. Gitu. Kenapa toh saya ibadah ini kok nggak bisa menikmati gitu kan? Karena boleh jadi ilmu kita tentang ibadah itu belum punya, gitu kan? Nyatanya apa? Ada orang yang itu tadi kuat sholat sampai berlama-lama, kuat tadarus berjus-jus sehari kadang 5 juz bahkan lebih.
kok bisa kuat, bisa menikmati itu? Nah, karena dia paham ilmunya itu. Dan boleh jadi kita belum bisa menikmati karena belum paham ilmunya tadi. Kayak lukisan tadi. Kenapa kita kok nggak bisa menilai lukisannya indah? Karena kita sendiri belum tahu ilmu tentang lukisan tersebut. Maka salah satu jalan adalah kita harus belajar ilmu tentang hal tersebut. Kok saya hafalan masih males ya, masih belum menikmati, belum senang. Gimana, Zat? Ya cari ilmu tentang hafalan itu. Cari ilmu tentang Quran, ikut kajiannya, ikut kegiatan-kegiatannya. Lama-lama ketika kita sudah tahu, insya Allah akan menikmati itu. Atau ibadah yang lain pun juga sama, gitu kan. Kenapa kok dia kok bisa sholat sampai lama? Karena dia mengetahui boleh jadi keutamaan sholat dan ilmu tentang sholat itu. Jadi salah satunya adalah kita tahu ilmunya dulu, ilmunya itu dengan cara kajian, pengajian dan sebagainya itu. Sama ketika orang kafir, orang munafik, gitu kan? Yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum. Orang munafik sama orang yang hatinya itu kotor di dalamnya, itu mengatakan gharra haula'i dinuhum. Orang Islam itu sedang ditipu, orang Islam itu sedang ditipu agamanya, gitu kan? Mereka itu kayak gila agama gitu. Jadi orang yang munafik, orang yang kafir itu nganggap kita sendiri sekarang itu kayak orang gila. Gitu. Mempertahankan Islam, istiqomah dalam Islam itu dianggap gila. Padahal kita ya ngerasa biasa aja kan. Karena apa? Ya karena kita tahu keutamaan Islam apa, kemudian memang harusnya orang berislam dan sebagainya. Kita sendiri biasa saja, tapi orang lain, orang kafir, orang munafik itu aja nganggap kita itu sedang orang yang apa bahasanya kedanan gitu ya, bahasa Jawanya. Orang yang sedang gila, sedang ditipu agamanya, dimanfaatkan agamanya. Kalau Karl Marx mengatakan kan di teori materialisme itu kan agama itu candu. Gitu. Agama itu dianggap sesuatu yang akan mengganggu orang, gitu kan. Padahal kita sendiri sebagai orang Islam biasa aja sekarang. Kita Islam ya biasa aja gitu. Tapi orang lain nganggapnya kita luar biasa boleh jadi. Kok bisa istiqomah dalam agamanya itu. Sama sekarang kita juga nganggap beberapa orang yang sekarang bisa menikmati, enjoy dalam ibadahnya, dalam tilawahnya, dalam puasanya, gitu kan. Orang lain nganggap kita puasa boleh jadi ya aneh ya, nahan lapar dari pagi sampai sore. Tapi kita ya biasa aja ketika sudah menjalaninya kan, nikmat saja. Nah, maka kita pelajari ilmunya tentang itu. Kok saya belum bisa menikmati sholat yang khusyuk ya. Pelajari tentang sholat. Nah, ataupun belum bisa tilawah di bulan Ramadan ini kok yang lain programnya ada yang sebulan minimal sekali lah, berarti sehari 1 juz. Kok saya belum bisa ya? Nah, coba cari tahu. Ternyata ketika proses itu, saya ketika proses kok belum bisa ya, belum bisa menjalani para rasul, kok bisa menikmati ibadahnya, para sahabat ketika Ramadan luar biasa ibadahnya. Maka terakhir ini caranya adalah saatnya kita menyukai. Maksudnya apa? Nah, Ustaz meminjam kalimatnya Ustaz Salim Afilah itu kan. Jadi kalau bahasa beliau itu, kalau cinta itu bukan kata sifat, tetapi kata kerja. Ada seorang misalkan suami istri gitu kan, yang pada waktu itu suami bilang ke Ustaz, saya sudah tidak mencintai istri saya. Kemudian sang Ustaz menanyakan, lah dulu gimana? Kok bisa nikah sama dia? Wah, dulu saya cinta Ustaz. Bahkan saya dengan segala cara upaya saya supaya bisa mendapatkan dia. Wah, gitu kan. Artinya saya supaya bisa menikahi dia, saya lakukan berbagai cara Ustaz itu. Padahal itu cinta sekali dia enggak? Cinta Ustaz. Lah sekarang sudah enggak Ustaz. Nah, karena itu Ustaznya gini. Makanya sekarang itu ada nggak cinta? Nggak ada Ustaz. Sekaranglah saatnya kamu mencintai. Berarti beda. Kalau dulu sebagai kata sifat, artinya datang dengan sendirinya. Sekarang adalah saatnya kerja, yaitu mencintai itu dengan kata kerja. Berproses itu. Saya belum senang tilawah Ustaz. Cari tahu ilmunya tentang tilawah, tentang hafalan. Kok belum? Nah, sekarang saatnya untuk menyenangi. Kok belum bisa menyenangi? Sekarang saatnya untuk menyenangi gitu kan kalau gitu. Kalau saya belum bisa menikmati itu, sekarang nikmati bahasanya gitu kan. Belum bisa nikmati sekarang. Nah,
Bahasanya ini itu bukan sebagai kata sifat yang datang secara sendirinya, tetapi kita mengusahakan dulu, gitu kan. Berapa banyak orang yang awalnya terpaksa, lama-lama terbiasa, akhirnya cinta. Witing tresno, jalaran saka kulino, gitu kan. Orang Jawa mengatakan seperti itu. Ketika kita sudah menjalani biasa, insya Allah nanti malah rasanya itu kayak kehilangan, gitu kan. Jujur misalkan dulu saat waktu kecil itu ketika sebelum tidur jangan lupa sikat gigi, gitu kan. Zaman dulu aneh, mau tidur kok sholat sikat gigi. Awalnya ngantuk jadi nggak ngantuk, gitu kan. Karena kena air, kumur-kumur. Tapi ketika itu sudah dipaksa, gitu. Sekarang kalau nggak sikat gigi, risih, mau tidur nggak bisa, karena ngerasanya di mulut aneh, gitu kan. Nah, maka ketika itu sudah biasa, menjadi karakter dia, akan sulit untuk dilupakan, bahkan merasa kurang kalau tidak ada. Gitu. Itu yang poin kedua. Kemudian poin ketiga, di bulan Ramadan ini, karena posisinya semua siswa itu adalah di rumah, posisinya sedang PJJ dan sekarang ini, harapannya itu tadi, bahwa maksimalkan ibadah. Ketika sudah, maka sekarang paling tidak antum semuanya tidak menjadi beban bagi orang tua. Maksudnya apa? Sekarang itu waktu di rumah adalah waktu prime time untuk bisa berbakti kepada orang tua atau keluarga. Jangan menjadi beban, gitu kan. Ketika di rumah, misalkan harusnya bisa bantulah orang tua, gitu kan. Jangan menjadi, kalau dulu Ustadz masih ingat ya, almarhum Ustadz Juni Johari, senantiasa ketika mau liburan, beliau mengatakan jangan menjadi tamu. Jangan menjadi tamu di rumah sendiri. Artinya ketika di rumah, jangan menjadi orang yang maunya dilayani terus. Tapi memang di rumah itu ya silahkan dibantu orang tua semaksimalnya. Apalagi masa muda, sekali lagi, silahkan dipakai untuk yang bermanfaat. Maka saya sering sampaikan ke santri juga, ketika kita sekolah, mondok, misalkan di asrama ataupun di pondok itu, kok belum bisa baik, akademiknya, misalkan belajar sulit, tetapi akhlaknya juga nggak baik, gitu kan. Yang ketika pulang hanya menjadi beban orang tua kan. Orang tua kan inginnya ketika kita berangkat itu nanti dapat kabar baik, tapi ternyata orang tua dipanggil karena suatu masalah dan sebagainya. Ini kan hanya menjadi beban orang tua. Maka kita ubah sekarang. Kalau dalam satu makalah dikatakan ketika orang itu sudah tidak bisa produktif, tidak bisa membawa manfaat kepada orang lain, gitu kan. Karena dikatakan dalam hadis khairunas anfahum linnas, gitu. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Maka mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, berarti orang yang paling jelek, gitu kan. Sejelek-jelek orang adalah berarti orang yang paling menyusahkan orang lain. Karena sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat kepada orang lain. Maka ketika misalkan kita di rumah, misalkan, hanya menjadi beban orang tua, ibadah males, gitu kan, harus kalau bahasa kita dioyak-oyak orang tua terus. Kemudian hanya menghabiskan jatah, gitu kan, jatah makan, gitu kan. Minta makan masih dimasakkan. Kemudian nanti pulsa masih minta. Mau jalan-jalan bensin masih minta. Kalau sekarang sudah pakai motor. Kemudian nanti kalau ada masalah sama orang lain, orang tua lah yang kena, gitu kan. Padahal orang tua sama sekali tidak dapat manfaat apapun. Nah, maka kalau kayak ini cocok dia dikatakan berarti dia telah mata qabla an yamut. Berarti itu dia adalah hakikatnya sudah mati sebelum kematiannya. Karena apa? Sudah tidak ada manfaat bagi orang lain. Jadi dirinya itu, kehadiran dirinya itu tidak membawa efek manfaat kepada orang lain. Nah, hakikatnya dia kan berarti orang itu ketika hidup kan hakikatnya harusnya bermanfaat pada orang lain. Kalau tidak ada kan hakikatnya dia nggak ada kan. Kalau kita misalnya punya HP, kita punya alat elektronik yang lain, kita katakan ini itu sudah mati ketika apa? Kita sudah tidak bisa mengambil manfaat dari alat ini.
Sama, orang itu berarti ketika dia sudah tidak bisa berbuat manfaat kepada orang lain, dia itu hakikatnya sudah mati sebelum kematiannya. Meskipun zahirnya itu dia hidup, dia bisa matanya buka, dia bisa aktivitas biasa. Tapi kalau dia nggak bisa manfaat, hakikatnya dia sudah mati. Jadi kalau Imam Syafi'i ketika masa muda itu, orang itu tidak bisa untuk gunakan untuk mengembangkan diri, tidak bisa untuk menuntut ilmu, bahasanya gitu. Kalau yang muda-muda itu, dia mengatakan fakabir alaihi arba'an, maka bertakbirlah 4 kali li wafatihi, atas kematiannya. Maksudnya apa bertakbir 4 kali? Karena kita sholat jenazah, takbir 4 kali. Maka Imam Syafi'i mengatakan ketika orang itu sudah nggak punya himmah, nggak punya kemanfaatan, tidak punya kemauan untuk belajar, untuk mengembangkan dirinya, maka dia patut sudah ditakbiri 4 kali. Artinya dia itu sudah mati hakikatnya seperti itu. Maka sekali lagi, poin kedua setelah kita sudah meningkatkan tadi, cari tahu supaya kita bisa menikmati ibadah. Andai kata tidak, kita sekarang ini posisi kita di rumah dan sebagainya, jangan menjadi beban orang tua atau keluarga kita, gitu kan? Kalau tidak hakikatnya antum itu zombie, gitu kan? Mayat hidup, gitu. Karena hakikatnya tidak punya kemanfaatan. Kalau sudah orang meninggal, gitu kan? Orang meninggal itu tidak ada bekas misalkan, gitu kan? Tapi kalau ada orang hakikatnya dia kayak meninggal, sudah nggak ada kemanfaatan, itu lebih menyusahkan. Karena apa? Kalau antum misalkan sudah nggak ada kemanfaatan bagi orang sekitar, keluarga dan orang sekitar, makan tetap makan. Berarti jatahnya mengurangi jatah. Nanti juga ada efek-efek lain kan, menyusahkan tetangga dan sebagainya. Itu berarti menyusahkan. Masih juga menyumbang apa? Menyumbang kotoran kan? Makan otomatis harus ada kalau dalam biologi ada ekskresi, ada apa lagi? Berarti kan ada harus sesuatu yang dikeluarkan, gitu kan? Maka hanya menghabiskan jatah plus menyumbang kotor, gitu kan? Maka bagiannya wah kalau kayak gini mending nggak ada aja, gitu kan bahasanya kita kalau kasarannya seperti itu. Maka sekali lagi waktu-waktu di rumah yang bahasa kita itu harusnya produktif ini, silahkan dipakai. Gitu. Silahkan kembangkan. Misalkan saya senang belajar apa, sambil tadi program Ustaz sudah mengatakan tadi, harus ada satu program yang memang diazamkan setelah Ramadan, yang harus bisa dijalani secara istiqomah. Dan tidak dilalaikan. Harus dilaksanakan minimal yang simpel-simpel saja. Silahkan nanti diprogramkan. Sambil tadi apapun ilmu yang kira-kira bermanfaat silahkan dicari. Karena otomatis waktu insya Allah lebih longgar ketika di rumah kan. Maka kalau kemarin di media sosial lah gitu kan, itu Ustaz agak inspirasi sekali. Boleh jadi orangnya di sini boleh jadi ya ikut di sini atau enggak, tapi yang jelas mungkin boleh jadi antum tahu kan uploadannya tentang apa itu menggembala kambing gitu kan, gembala kambing. Mungkin saat kerucutkan ini kelas 3 boleh jadi ya itu kan, itu dia di rumah kelihatannya sangat intens dan konsen ke ternak gitu kan. Meskipun itu uploadannya itu statusnya dia lagi angon gitu kan, lagi ngasih makan gitu kan. Tapi itu manfaat berarti. Di rumah berarti apa? Dia bermanfaat pada orang. Maka dulu biasanya kalau ada santri yang agak sulit gitu kan, termasuk di pondok sekarang boleh ada santri yang belajar nggak mau, akhlaknya ya kadang masih harus dibenahi gitu. Kadang Ustaz sampaikan, coba nanti pas liburan. Pas liburan itu diskusi sama orang tua. Kira-kira baiknya seperti apa? Kalau misalkan di pondok yang harusnya belajar, kok nggak belajar, malah nggak dapat ilmu, menjadi beban orang tua karena harus biaya bulanan, biaya uang saku, didiskusikan. Kalau di rumah ternyata lebih bermanfaat. Nah, misalkan tadi dibelikan sapi, dibelikan kambing, kok itu lebih bermanfaat gitu, malah semangat kan. Ada memang orang tipe yang nggak seneng
belajar, tapi senangnya berpetualang misalkan gitu kan, silahkan, nggak apa-apa gitu kan, tidak ada paksaan, soalnya didiskusikan dengan orang tuanya. Yang penting adalah menjadi pribadi yang manfaat itu tadi. Nah, kembali yang tadi sosok yang lumayan terinspirasi tadi di media sosialnya, di akunnya itu upload, kemudian dia buat kayak quote gitu kan. Kalau dia ngatakan kemarin tuh ora pinter sekolah gak popo, yang penting diimbangi sregep sregep apa ya? Ya, yang penting diimbangi sregep kerja atau apa. Artinya andai kata di sekolah dia itu nggak pintar, minimal diimbangi kerja keras gitu kan. Di luar itu kerja keras. Ini semoga tidak mubarir ya. Semoga tidak menjadi pembenaran atas dia nggak serius di sekolah. Semoga tidak menjadi pembenaran itu. Tapi boleh jadi dia sudah belajar serius di sekolah, cuma mungkin hasilnya belum maksimal gitulah, hasilnya belum bagus. Nah, semoga seperti itu. Artinya sudah belajar tekun tapi tidak, hasilnya belum terlalu bagus misalkan gitu. Semoga seperti itu, bukan pembenaran nggak mau belajar akhirnya itu enggak. Semoga yang pertama tadi. Artinya dia tetap belajar, hasilnya belum bagus, tapi itu diimbangi sesuatu yang dia menjadi apa ya? Passionnya. Kalau kita menjadi bakatnya apa? Kalau dia tadi ternak misalkan, oh ternyata dengan itu malah manfaat. Orang tuanya terbantu dengan itu kan. Ada asisten baru di rumah gitu kan. Ya nggak perlu tenaga pengeluaran kerja. Nah, di rumah kan makan sendiri, nggak perlu digaji misalnya itu. Tapi ternaknya terjamin gitu kan. Maka itu nggak apa-apa, bagus. Ataupun yang lain ya silahkan di bidang yang lain gitu kan. Nanti bisa silahkan di masing-masing punya kecenderungan masing-masing gitu kan. Dan terakhir apa ya, kayak quote-nya itu yang agak unik itu juga sama. Dia mengatakan lebih baik nyari rumput untuk kambing gitu kan daripada terus-terus mencintaimu tapi kau berpaling atau gitu. Ya agak unik gitu sih ya, anak muda ya. Ya meskipun agak ya ini namanya anak muda. Tapi ini uniknya berarti kan dia mencoba untuk mengalihkan yang namanya anak seusia SMA, kuliah atau yang remaja. Umumnya kan orang yang sedang galau. Galau daripada dia nggak produktif ya. Galau cuma tiap hari nggak ada kegiatan, malah melo terus gitu kan. Dia nyari kegiatan kan berarti. Oh, daripada itu mending saya nyari rumput untuk kambing, nah bermanfaat kan. Meskipun bahasanya dibuat kayak ya anak muda zaman sekarang itu. Tapi yang jelas itu. Jadi daripada sekarang itu gabut, dari sekarang itu nggak jelas, nah cari aktivitas yang kira-kira manfaat dan itu menjadi seneng gitu. Silahkan sekarang. Mumpung sekarang di rumah kan, silahkan cari satu bidang yang kira-kira saya bakat untuk itu. Misalkan yang orangnya soleh misalkan, silahkan ke masjid, ngaji terus, silahkan gitu kan. Atau saat saya pengen malah di sawah ya, nah, sawah bantu orang tua silahkan gitu kan. Misalkan daerah yang di sini mungkin topik misalkan orang gunung misalkan, silahkan mau bantu orang tuanya dan sebagainya di ladang silahkan. Ataupun kegiatan yang lain. Ada yang bapaknya mebel, silahkan belajar mebel bapaknya. Ada yang semualah yang kira-kiranya itu bisa bermanfaat di luar misalkan kita belajar PJJ, silahkan didalami itu. Artinya bagaimana diri kita itu tidak menjadi beban, tetapi menjadi manfaat kepada orang lain. Itu adalah poin kedua yang saya sampaikan pada kali ini. Kemudian yang terakhir, yang paling enggak kita dapat dari pelajaran Ramadan kali ini adalah ketika kita sudah menekuni bidang kita itu, ya ada yang mungkin tadi di ternak, ada yang boleh jadi senang di IT, boleh jadi kan, di desain, di dan sebagainya itu. Sekarang adalah bagaimana kita memanfaatkan itu untuk li'i'la kalimatillah. Bahwa semua itu untuk menegakkan kalimatnya Allah. Bagi yang senang belajar, silahkan dalami ilmu agama. Yang boleh jadi sekarang sudah
jarang orang kuasai. Ilmu mawaris, faraid, warisan, itu banyak yang sudah tidak kuasai. Coba belajar. Ilmu yang lain lah, fikih dan sebagainya. Yang belum pengen hafalan, silakan hafalan. Nah, ataupun yang IT, silakan dalami, Corel, dan sebagainya. Ataupun di media-media, silakan didalami semuanya. Tapi nanti mengerucutnya bahwa semua adalah untuk dakwah. Gitu kan. Sama, kajian ini terselenggara, itu kan perpaduan kan antara bakat dari masing-masing. Ada yang menjadi pemateri, ada yang menjadi koordinator, gitu kan, karena dia senang lobby-lobby dan sebagainya. Ada yang di IT. Nah, kalau saya sendiri untuk menyiapkan seperti ini tidak bisa, karena memang bukan bidangnya. Tapi yang lain bisa. Nah, maka apakah dikira yang berarti pembicara ini pahalanya lebih banyak? Enggak. Boleh jadi malah yang lain. Boleh jadi yang menyelenggarakan acara ini kan, Ustaz di sini karena apa? Karena menjadi apa? Wasilah dari teman-teman rohis, gitu kan. Kemudian menggandeng staf-staf yang lain. Gitu kan. Artinya semua bersinergi sesuai dengan bidangnya masing-masing untuk dakwah, jalannya dakwah untuk kemajuan Islam. Gitu kan. Jadi jangan dikira yang di sini paling banyak pahala. Boleh jadi yang lain lebih ikhlas, gitu kan. Di sini boleh jadi keikhlas misalnya. Maka tidak bisa menjadi jaminan. Semua berkesempatan, apapun bidang yang antum semuanya kuasai, semua berkesempatan untuk berkontribusi bagi kemajuan Islam, apapun itu. Nah, silahkan. Jadi apapun bidang kita bermanfaat kepada orang lain, terakhir adalah menggunakan kemampuan yang kita miliki, bakat yang kita miliki, semua untuk kemajuan din kita, Islam kita. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 poin yang kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama adalah meningkatkan ibadah di bulan Ramadan, bagaimana inspirasi dari Rasul dan para sahabat. Untuk mengetahuinya, cari ilmu tentang itu, supaya bisa menikmati. Karena kalau menjadi beban, rasanya akan teriksa. Kemudian yang kedua, bagaimana hidup ini jangan menjadi beban orang lain, tetapi menjadi manfaat kepada orang lain. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan setiap kemampuan kita, bakat kita, untuk kemajuan dakwah Islam. Baik, kiranya Ustadz cukupkan kajian pada siang hari ini. Sekali lagi, semoga yang bisa bergabung bisa mengambil manfaat dari ini. Setelah ini kami kembalikan ke moderator. Aku tasma'un subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan atas pengisiannya Ustadz Abdurrahman. Yang kemudian sesi tanya jawab, silahkan dari teman-teman yang ingin bertanya secara langsung ataupun bisa lewat chat. Silahkan, bisa di chat kalau belum berani. Mungkin sangat jelas ini. Tanya langsung. Tidak ada pertanyaan karena sangat jelas mungkin. Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Silakan Mas, diperkenalkan nama kemudian kelasnya. Perkenalkan, nama saya Bibusan Ramadan dari kelas 11 MIPA 3. Mau bertanya untuk bulan Ramadan. Kan sebelumnya pernah ada hadis yang menyatakan bahwa tidurnya orang Ramadan itu berpahala. Dan kemudian beberapa waktu yang lalu itu saya dapat video dari sahabat saya itu katanya hadisnya itu hadis palsu. Lah ini yang membingungkan itu hukum dari hadis tersebut itu apa Ustadz? Apa memang sahih, dhaif atau hadis palsu? Ya cukup begitu dari saya. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana saat ini kita tampung pertanyaannya dulu atau langsung mau dijawab? Ya, monggo. Awal langsung jawab ya nggak apa-apa. Baik, langsung aja nggih.
Langsung aja nih. Baik, pertanyaan dari siapa tadi? Habib Husain. 11 MIPA 11 MIPA 3. MIPA 3. Baik. Alhamdulillah siang-siang masih bisa nyimak ya, Mas Habib. Baik, kaitannya dengan hadis. Ucapan orang mengatakan namusa ini ibadah gitu kan. Biasanya gitu. Tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadah. Kalau dikatakan hadisnya, riwayatnya, derajatnya seperti apa? Yaitu hadis palsu kan, tidak ada ditemukan itu. Nah, kemudian kenapa itu masyhur gitu kan? Kenapa itu masyhur? Maka kita perlu lihat latar belakangnya, latar belakang dari kemunculan ucapan itu gitu kan. Jadi gini, ada ungkapan gini, tarkul maksiyah nisfu ta'ah gitu kan. Meninggalkan maksiat itu adalah setengah dari ketaatan. Artinya ketika saya melakukan ibadah, itu kan berarti saya melakukan dua fase. Satu, meninggalkan sesuatu yang maksiat. Dua, saya mengerjakan kebaikan gitu kan. Misalkan saya diam. Oh, kalau diam ini berarti satu, berarti meninggalkan maksiat gitu kan. Kalau saya zikir, oh berarti tambah satu tingkatan lagi, berarti ibadah zikir. Sehingga kalau tadi namusoin hul ibadah itu, yang dikatakan tidurnya puasa itu, orang puasa itu ibadah, itu bagi orang yang biasanya maksiat. Maka bisa dipahami. Jadi misalkan ada orang yang senangnya maksiat gitu kan, daripada maksiat akhirnya dia tidur. Nah, berarti kan berarti dalam hal ini niat dia itu kan niat bagus itu. Nah, jadi dia itu untuk menghindari maksiat, ya Allah, daripada saya maksiat saya tidur aja misalnya. Akhirnya tidurnya itu berarti bernilai ibadah enggak? Iya, dalam konteks ini, itu kan. Karena awalnya dia itu mau maksiat, gitu kan. Akhirnya dia tahan, dia milih tidur, gitu kan. Berarti konteks ini tidurnya itu ibadah enggak? Ibadah. Konteks ini kayak gini. Ustadz, misalkan ba'da isya tidur biasa. Ya, biasa tidur. Tapi kalau ada enggak niat Ustadz, misalkan ini, Ustadz tidur ini supaya nanti malam bisa bangun tahajud. Nah, maka tidur awal. Maka tidur awal ini dinilai ibadah enggak? Dalam konteks ini dinilai ibadah. Motivasinya, nah, motivasinya itu dinilai ibadah. Gitu kan. Maka itu tadi, secara derajat hadisnya memang maudhu, palsu. Tetapi kalau kita lihat konteksnya orang itu tadi, kalau memang dia awalnya pengen maksiat, kemudian dia menahannya, pelariannya itu kan, pelarian dari dia mau maksiat, akhirnya dia tidur, oh berarti tidurnya bernilai ibadah bagi dia. Tapi insya Allah kita kan nggak gitu kan, masa levelnya siswa SMMTA seperti itu kan, daripada tidur mending baca Quran itu kan, ataupun kegiatan yang lain itu. Maka itu tadi konteksnya itu bagi orang-orang yang memang awalnya pengen maksiat, nggak jadi maksiat, pelariannya tidur, tidurnya itu menjadi ibadah dalam konteks itu. Sekali dalam konteks itu tidak bisa ditakmim, tidak bisa digeneralisir sehingga menjadi dalil. Nah, dalil umum orang akhirnya apa? Ya tidur aja. Loh kok tidur? Lah kan ibadah. Nah, itu salah penggunaan. Ya, semoga bisa dipahami seperti itu. Ya. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian perlu kami informasikan kembali untuk seluruh peserta yang hadir. Untuk tanya jawab ini berlangsung sampai jam 14.30. Adapun nanti kalau masih ada yang ingin bertanya, ada toleransi lah nanti. Tapi diusahakan 14.30 kita selesai. Monggo yang ingin bertanya lagi. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, insya Allah udah kenal. Ini Rizky Nasruddin, kelas 12 IPA 1. Ya.
Jadi ini nggak mau tanya, tapi mau minta tips mengenai kenikmatan kita dalam melaksanakan ibadah. Sebenarnya pernah mengalami di fase itu, maksudnya ibadah itu terasa nikmat, namun seringnya itu kayak ya hanya sekedarnya, atau mungkin kayak kalau lagi males tuh ya nggak ada nikmatnya sama sekali gitu loh Ustaz. Nah itu mungkin tipsnya gimana agar menjaga keadaan agar kita itu bisa menikmati ibadah. Kalau suka insya Allah udah suka, cuman menjaganya itu loh Ustaz. Terima kasih. Ya. Tafadhol untuk jawab. Ya, dari Rizky Nasruddin, alhamdulillah lama nggak bertemu, semoga jadi obat kangen ya kita. Baik. Tipsnya supaya tetap istiqomah, nikmat dalam ibadah. Paling mudah nyari komunitas. Ya. Kalau tipsnya itu paling mudah adalah nyari komunitas yang ya seperti itu. Kayak tadi loh, ketika kita kumpulnya sama orang itu tadi, orang yang nggak sengaja ke pengajian saja, ke halaqah dzikir tadi aja, itu bisa kecipratan, apalagi yang memang kita niat untuk itu. Sama ketika Ustadz mau hafal tapi mandiri misalnya, itu dijamin sulit ketika tidak ada partner. Harus ada partnernya. Partner itu apa fungsinya? Ya bisa, bahasanya kita kan orang itu lebih termotivasi kalau ada kompetisi kan, gitu kan. Coba kalau lomba pesertanya cuma dia, ya nggak semangat, larinya biasa. Tapi coba kalau ada lawan itu lebih seru, sehingga dia lebih termotivasi semangat gitu kan. Sepak bola tapi semua temen, ya nggak seru. Seru itu ketika memang ada kompetisi di situ, ada partner, sparring partner itu lah bagi kita. Gitu. Sama, maka ibadah cobalah kira-kira cari kalau tidak ada teman, maka coba kalau di lingkungan rumahnya itu ada jamaah masjid lain yang di situ ada, silakan bisa dilihat. Oh ternyata dia dalam hal ini itu lebih tinggi dari saya. Nah, saya jangan sampai kalah. Gimana caranya saya juga bisa nyamai dia. Atau misalkan kalau sekarang semua daring misalkan, cobalah sekelas buat itulah program sekelas lah, coba bisa minggu ini, coba misalkan minggu ini kita kompetisi, misalkan cepet-cepetan hafalan surat ini, silahkan. Dan nanti misalkan ada hadiahnya, bisa. Tapi bukan judi ya. Artinya hadiahnya itu bukan dari iuran, artinya bisa dari yang lain. Yang dari kelas atau sebagainya. Silahkan dibuat kompetisi seperti itu. Bisa dibuat kompetisi sehingga itu tadi orang kan terlecut gitu. Andai kata sulit dengan itu, sulit untuk menemukan itu dengan diri. Misalkan dalam malam hari ini saya mau sholat agak lama misalkan. Silahkan, caranya apa? Belilah ke warung lah minuman yang kira-kira kita seneng. Kira-kira kita jarang untuk jajan itu. Nah, insya Allah lebih terinspirasi. Oh, alhamdulillah ada bekalnya ini. Nah, insya Allah lebih kuat. Insya Allah. Mau tadarus lebih lama, misalkan. Silahkan bawa bekal yang kira-kira beda dari hari biasanya, gitu kan. Beli minuman yang kira-kira antum lebih seneng itu, insya Allah lebih. Nah, silahkan dibuat seperti itu. Andai kata memang tidak bisa mencari komunitas, atau itu tadi, nanti ketika sudah ada pencapaian, kasih reward ke dirinya sendiri. Saya misalkan dalam Ramadan ini hatam. Nanti kalau sudah hatam, saya mau jajak ke diri saya sendiri, gitu kan? Gak apa-apa, gitu kan? Kalau nggak bisa ke jajak orang lain, enak sekali orang lainnya, gitu kan? Ya jajak ke diri sendiri. Wah, kalau nanti saya bisa hatam, saya mau jajan soto gading misalkan. Ya silahkan aja mau ke soto gading. Artinya harus diperlakukan istimewa itu ketika kita sudah bisa mencapai satu ibadah itu. Atau itu tadi paling simpel adalah kita nyari partner. Itu lebih sangat-sangat mudah. Caranya itu supaya lebih istiqomah. Kalau ngandalkan diri sendiri,
itu tetap namanya orang itu ada masa futur, ada masa-masa ketika dia itu imannya rendah gitu kan. Dan itu kalau tidak ada orang lain itu biasanya sulit. Orang akan mengalami masa-masa itu. Ya, semoga bisa diambil hikmahnya atau manfaatnya. Gitu. Jazakallah khairan atas jawabannya. Kemudian monggo yang ingin bertanya lagi. Yes. Masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Muhammad Ferguson Al-Guroba dari kelas 10 IPS 1. Saya ingin bertanya, jadi beberapa akhir ini saya melihat di postingan kayak Islam-Islam gitu, postingan Instagram gitu ada tulisannya kentut membatalkan puasa, Ustadz. Kecuali di air, jadi air itu kentut di air nggak apa-apa, tapi kentut di luar air batal. Terus kalau misalkan saya buang air besar gitu, apakah itu membatalkan puasa atau tidak, Ustaz? Ya, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatannya yang lain bisa menjawab ya. Ya silakan coba postingannya bisa nanti bisa di-share. Artinya cobalah kita dalilnya dia apa gitu kan. Ya kalau kentut membatalkan tersiksa sekali seharian harus nahan kentut kan. Gitu kan. Bahkan nanti bisa jadi penyakit kalau nggak dikeluarkan gitu kan. Ya nggak ada. Intinya kalau dari dalil dari petunjuknya dari Rasul ya yang membatalkan itu makan minum, kemudian muntah dengan sengaja, kemudian intinya antum sudah dapat itu di sekolah nih, di pelajaran fikih insya Allah sudah dapat itu. Artinya hal-hal yang membatalkan puasa yaitu di luar itu maka tidak membatalkan puasa. Gitu kan. Dulu ada misalkan teman seangkatan Ustaz dulu ada juga yang menganggap menelan liur itu batal. Ada. Dan tapi orangnya pintar, tapi dalam hal ini dia kurang pintar gitu kan. Karena dulu kan dia sering juara aja. Juara, tapi itu tadi dalam hal ini ternyata dia kurang pintar. Mungkin saking dia hati-hatinya, tapi sebenarnya ini namanya was-was. Was-was itu kan dari setan. Enggak. Jadi gini, ibadah itu jangan berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan ilmu itu kan. Perasaan itu tidak bisa menjadi patokan ibadah karena perasaan orang kan beda-beda, gitu kan. Menurut saya sholat subuh itu kok kurang mantep gitu ya. Pagi-pagi itu harusnya kan banyak stretching gitu kan. Saya tambahi sholat subuh itu berarti 5 rakaat aja gitu kan. Apakah harus menjadi sahih itu? Nggak bisa. Ilmunya cuma 2 ya 2 gitu kan. Sama. Pembatal puasa ya aturannya jelas. Hal-hal yang memang sudah kita pelajari dapatkan itu. Selain itu ya tidak batal gitu kan. Jadi jangan menjadikan rasa itu sebagai patokan agama. Kentut ya tidak batal gitu kan. Maka tadi analogi antum juga sama kan. Kalau kentut batal, gimana kalau buang air? Itu kan kalau kentut mending lah masih angin ya. Kalau buang air kan berarti mengeluarkan benda yang berwujud gitu kan. Wujudnya wujud padat gitu kan. Namanya padat itu sebenarnya lebih kelihatan dan lebih keras daripada yang wujudnya udara kan gitu kan. Harusnya lebih batal lagi itu kan buang air besar atau buang air kecil gitu kan. Maka sekali lagi ya tidak batal insya Allah gitu kan. Cuma kadang itu terkonsentrasi pada ibadah yang sifatnya dohir itu kan. Ini batal enggak yang sifatnya dohir makan minum dan sebagainya. Tapi kadang ini aktivitas yang lain itu kan kadang masih hati-hati kan, puasa masih ghibah. Nah, itu juga bahaya itu kan. Masih senang bicara yang kotor, misuh-misuh gitu kan. Harusnya misuh ini di rumah boleh jadi ada komunitas sudah balik ke desa kan kadang itu kan komunitasnya campur-campur itu kan. Banyak yang masih kembali ke alam dulu, senang misuh. Nah, itu harus dihindari. Atau ghibah. Kalau ghibah ini Anas bin Malik itu mengatakan fakot aftor, barang siapa masih ghibah, itu seakan-akan dia kayak sudah batal, kayak sudah buka. Artinya di sini bukan berarti puasanya batal secara dohir, tetapi secara
pahala itu kayak sudah nggak dapat puasa dia, karena ya berat, ghibah itu berat, gitu kan. Sekali lagi itu semoga bisa dipahami, tidak batal kecuali yang memang sudah kita pelajari insya Allah, yang antum dapatkan di kajian entah itu di cabang, di majelis kita ataupun di sekolah. Ya, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Monggo yang ingin bertanya lagi dari teman-teman. Nah, dipersilahkan lewat chat juga boleh. Jangan diada-adakan ya, kalau nggak ada. Atau jangan-jangan pengen itu tadi ya, naumus shaim, ibadah, pengen tidur dulu, ibadah. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ustaz, nama saya Ahmad Nazarudin dari kelas 12 SMP 1. Ini mau bertanya mengenai masalah sholat tarawih Ustaz di langgar-langgar sekitar sini Ustaz, di Ambon Ustaz. Itu kan biasanya kalau saya mengadakan di asrama itu kan sholatnya 2 rakaat salam sampai 8 rakaat, kemudian diakhiri witir 3 rakaat salam di akhir gitu Ustaz. Tapi di musola sini yang saya biasanya tarawih itu 2 rakaat salam sampai 8 rakaat sama, kemudian diakhiri witirnya itu 2 rakaat salam dan 1 rakaat salam gitu Ustaz. Nah, itu kalau biasanya tuh saya ketika witir itu 2 rakaatnya duduk. Nah, kadang-kadang witirnya 1 rakaat itu ikut Ustaz. Jadi itu boleh apa enggak Ustaz? Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti menunggu maksudnya? Iya Ustaz, jadi ketika witirnya itu ya kan, witir itu kan harusnya ganjil Ustaz, jadi harus 3 rakaat atau 1 rakaat gitu Ustaz. Jadi kalau seandainya 2 rakaatnya tidak ikut, kemudian witirnya 1 rakaat ikut tuh boleh nggak Ustaz? Oh, berarti antum ikut 1 witir? Iya Ustaz. 1 witir. Ya. Cukup? Insya Allah cukup. Nah. Baik, berarti kasusnya adalah berarti di masjid tersebut witirnya adalah 2+1. Itu kan formasinya seperti itu. Yang lain 22, cuma witirnya 2+1. Ini beberapa saudara kita ada yang mempraktekkan tersebut, ya karena itu sholatul lail masna itu kan, sehingga dia memisah antar witirnya itu menjadi 2+1 gitu. Kalau berarti ikut witir yang terakhir gimana Ustaz? Ya boleh saja ikut witir yang 1 saja. Artinya witir 1 boleh. Tetapi andai kata pisah, artinya witirnya di rumah supaya dapat 3 misalkan. Itu pun juga tidak mengapa. Artinya dua-duanya sah saja. 1 ikut witir terakhir, meskipun sebenarnya imamnya niatnya sebenarnya kan 1 paket ya, 3 itu kan. Tetapi antum ikut 1 dengan niat bahwa itu witir 1, boleh aja kan, witir kan nggak harus 3, 1 bisa. Tetapi kalau misalkan antum memang ragu, antum kiranya lebih nyaman kalau memang sebagaimana yang biasa Rasul kerjakan gitu kan, beliau kan biasanya 11, maka 11 itu berarti 8, kemudian terakhir 3. Supaya dapat itu, kemudian antum witir sendiri, misalkan pulang setelah dapat 8, kemudian pulang, kemudian sholat 3, itu juga tidak mengapa kalau memang itu lebih nyaman. Artinya yang pertama tadi juga tidak salah, untuk yang kedua juga bisa dilaksanakan. Oke, semoga bisa dipahami. Oke, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Masih ada waktu, monggo yang masih ingin bertanya dari peserta bisa tanya langsung ataupun tulis di kolom chat. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fernando Aditya dari 11 MIPA 3. Nah, ini mau bertanya tentang masih soal tarawih Ustadz. Nah, ini kalau di sini tarawihnya itu Pak Ustadz apa? Sama 11 rakaat tapi yang
8 rakaat itu langsung 4 rakaat salam itu gimana Ustaz? Ya, gitu. Ya itu saja Ustaz. Ya, yang kita Terima pahami kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang kita pahami adalah sholatul lail masna dilaksanakan 2 rakaat. Meskipun sekali lagi ada saudara kita di luar yang mempraktekkan 4-4. Misalkan di saudara kita di Muhammadiyah biasanya 4-4 karena memahami hadis Aisyah itu kan bahwa Rasulullah sholat malam 4 rakaat, kemudian istirahat agak lama, kemudian 4 rakaat istirahat baru witir, gitu kan. Dengan mempraktekkan hadis tersebut. Sedang kita menjamak 2 hadis kan, antara hadis riwayat Aisyah tersebut bahwa Rasulullah ketika 4 itu berhenti istirahat agak lama, kemudian 4 istirahat agak lama, tetapi kita juga menggunakan hadis sholatul lail masna bahwa sholat malam itu 2-2, sehingga dari situ disimpulkan bahwa 4 itu adalah 2 kemudian agak ada jeda istirahat. Maka kalau tadi kasusnya 4-4, nah, maka kita sholat untuk tidak dengan imam nggak mengapa. Maka kita sholat sendiri, misalkan di rumah atau dengan keluarga sendiri itu lebih baik. Karena kita tetap melaksanakan sholat lain itu 2-2 seperti itu. Oke, semua dipahami. Kalau bisa materi sesuai materi ya. Ini semua di luar materi sudah kaitannya sama fikih. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ala kulli hal waktu sudah hampir jam 14.30, maka dari kami mengakhiri sesi tanya jawabnya. Alhamdulillah berjalannya kajian ini sangat banyak ilmu yang kita dapat, bahkan kalau diperumpamakan daging semua ilmunya ini. Sangat kita tunggu-tunggu Ustadz yang besar dengan isian kajian yang sangat menarik. Dan untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, ya mohon maaf, monggo silahkan untuk disimpan dulu, mungkin di lain kesempatan ada waktu lagi untuk teman-teman bertanya. Adapun kami selaku Master of Ceremony ya banyak meminta maaf ya, apabila banyak kurang-kurangnya dalam penyampaian, kemudian ya masih berlatih lah, masih perlu banyak berlatih dan perlu banyak motivasi juga, karena belajar bicara ya ternyata tidak mudah. Ya, mohon maaf itu. Kemudian menginjak acara yang sebelum acara penutup ya. Ini tadi sudah selesai acara inti tanya jawab yang mana kita tadi sudah banyak menyimak ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dari Ustadz Abdurrahman. Nah, kemudian sebelum memasuki acara yang terakhir yakni penutup, kami dari panitia ada acara penyerahan kenang-kenangan untuk pemateri Ustadz Abdurrahman. Kita tunggu untuk sesi penyerahan kenang-kenangannya. Kita tunggu ya.
Jazakallah khairan Ustaz. Berikut tadi sudah selesai sesi penyerahan kenang-kenangan dari kami Rohis 2020-2021. Yang berikutnya acara penutup, mari kita tutup kajian Ramadan 1442 Hijriah ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kurang-kurangnya kami selaku MC. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.